Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulut Jafriana dengan NIM A321248087. Baik, saya di sini dari kelas C akan sedikit menjelaskan mengenai hukum adat yang dimana pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Baik, langsung saja yang pertama kita masuk pada pengertian hukum adat. Nah, hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan masyarakat, diwariskan turun-menurun dan tetap mengikat sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri hukum adat. Ciri-ciri hukum adat terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tidak tertulis tetapi mengikat masyarakat. Yang kedua bersifat fleksibel, menyesuaikan perkembangan zaman. Yang ketiga dipertahankan dan ditegakkan oleh pemuka adat. Dan yang terakhir berdasarkan nilai sosial, budaya, dan agama. Kemudian masuk pada corak-corak hukum adat Indonesia. Nah, corak-corak hukum adat Indonesia ini terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama itu ada bercorak religius atau magis. Kemudian yang kedua bercorak komunal atau kemasyarakatan. Yang ketiga bercorak demokrasi. Yang keempat bercorak kontan atau tunai. Dan yang terakhir bercorak konkret. Kemudian masuk pada pembidangan hukum adat. Yang pertama itu pada bentuk-bentuk masyarakat hukum adat. Yang kedua tentang pribadi. Yang ketiga tentang pemerintahan dan peradilan. Yang keempat tentang hukum keluarganegaraan. Yang kelima hukum delik. Yang keenam hukum perkawinan. Yang ketujuh hukum waris. Kedelapan hukum tanah. Kesembilan hukum utang piutang. Dan yang terakhir sistem sanksi. Kemudian langsung saja kita masuk pada pertanyaan hasil diskusi kelompok 1 tadi. Yang dimana pertanyaannya yang pertama yaitu apakah ada sanksi yang didapatkan dari hukum adat namun melanggar hukum positif dalam hal ini, yaitu hak asasi manusia. Jika memang ada, tolong berikan cara penyelesaian konflik ini yang kiranya seimbang antara keduanya. Baik, langsung saja. Hukum sanksi itu ada karena beberapa hukum adat seperti pengusiran atau pengucilan itu berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas rasa aman dan perlakuan manusia. Nah, penyelesaian konfliknya itu mediasi oleh lembaga adat bersama aparat negara untuk mencari jalan tengah. Kita juga memastikan adat tidak bertentangan dengan konstitusi dan menjunjung keadilan restoratif. Kemudian pada pertanyaan yang kedua yaitu dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, bagaimana interaksi hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Nah, serta sejauh mana hukum adat mampu mempertahankan otoritasnya di tengah dominasi sistem hukum negara yang lebih terstruktur dan berkodifikasi. Nah, langsung saja, hukum adat positif dan Islam itu saling berinteraksi dalam penyelesaian sengketa, khususnya di komunitas tertentu, seperti Aceh, Bali, dan lain sebagainya. Nah, hukum adat itu tetap berperan dalam sengketa, tanah waris, dan adat istiadat. Namun, hukum positif mendominasi karena berkodifikasi dan berlaku nasional. Sementara hukum Islam diakui dalam aspek tertentu atau perkawinan waris bagi umat Islam. Nah, hukum adat itu lebih cenderung kehilangan otoritas jika bertentangan dengan hukum negara. Baik, pertanyaan yang ketiga, berikan penjelasan satu persatu dan pengertian corak hukum adat di Indonesia dan corak yang paling efisien digunakan di Indonesia saat ini. Nah, baik, langsung saja corak-corak hukum adat Indonesia. Yang pertama, personal. Personal mengatur hubungan individu atau perkawinan waris. Kemudian ada komunal, yaitu menekankan kepentingan komunitas atau tanah ulayat. Kemudian yang ketiga ada religius magis, yaitu berpaut erat dengan kepercayaan dan ritual adat. Nah, pada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana peran negara dalam
memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati tetapi tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Nah, perlu kita ketahui negara itu mengakui hukum adat melalui Undang-Undang Pasal 18B, namun memastikan agar tidak melanggar hak asasi manusia dan konstitusi. Negara juga itu membuat regulasi dari mekanisme integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional pada Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Baik, pertanyaan yang kelima, apakah hukum adat dapat dijadikan sumber hukum yang sah di Indonesia, mengingat adanya perbedaan dan penerapannya di berbagai daerah? Nah, hukum adat dapat menjadi sumber sah di Indonesia pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Namun penerapannya kontekstual bergantung pada keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat di daerah tersebut. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah hukum adat masih relevan masyarakat modern yang semakin kompleks saat ini? Nah, hukum adat tersebut itu masih relevan, terutama dalam menjaga identitas lokal, menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal, dan mengatur kehidupan komunal di wilayah adat.